Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Suminar. Saya berasal dari Universitas Riau PGSDA 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ pokok tumbuhan akasia dan keladi. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya teman-teman semua mensubscribe channel YouTube kami. Kita akan memasuki materi tentang organ pokok tumbuhan akasia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang tumbuhan akasia. Tumbuhan akasia adalah tanaman yang berasal dari Australia. Kemudian tanaman ini menyebar ke daerah tropis dan daerah beriklim sedang, termasuk Eropa, Asia Selatan, dan Amerika. Nama akasia berasal dari bahasa Yunani, akis, yang berarti duri. Nah, tanaman akasia ini dapat tumbuh dengan cukup cepat dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan dan cuaca. Tetapi meskipun demikian, tanaman ini tetap membutuhkan perawatan khusus jika ditanam sebagai tanaman kebun karena daunnya seringkali gugur. Nah, nama ilmiah dari akasia itu adalah Acacia mangium, yang berasal dari kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Thrasophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, superordo Rosaceae, ordo Fabaceae, dan genus Acacia mill. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam ciri khusus dari organ pokok tumbuhan akasia ini. Nah, tidak terlebihnya dari struktur daun, batang akasia, dan akar ataupun bunga akasia. Nah, kita memasuki ke akar akasia. Nah, jadi akar akasia ini adalah akar tunggang yang berwarna putih. Ini bisa dilihat. Dia akar tunggang yang berwarna putih. Nah, kita lanjut. Jadi kita lanjut ke batang akasia. Nah, ini batang akasia. Tanaman akasia ini berupa pohon, bisa sampai 15 atau 20 meter. Nah, batang akasia ini berdiri tegak, berbentuk kayu, berkayu, keras, beralur longitudinal, berbentuk bulat, dan warnanya agak sedikit coklat terang. Nah, tanaman akasia yang saya pegang ini, dia tanaman akasia yang tidak berduri. Kita memasuki ke organ tumbuhan, yaitu daun akasia. Daun akasia adalah daun majemuk yang terdiri dari banyak anak daun serta letaknya saling berhadapan. Daun ini berbentuk menyirip, lonjong. Bagian tepi daun ini merata. Bagian ujung dan pangkal daun tumpul. Nah, daun akasia ini berwarna hijau. Biasanya lebar daun akasia ini sampai 1 cm atau 2 cm dan panjangnya bisa sampai 5-20 cm. Akasia ini merupakan tumbuhan polong dengan getah dan daunnya besar, biasanya mempunyai kandungan tanin dan jumlahnya besar. Nah, jadi tanaman akasia ini setelah tumbuh beberapa minggu, tanaman akasia itu tidak menghasilkan lagi daun sebenarnya, tetapi tangkai daun tumbuhan melebar dan merubah menjadi daun semu.
Nah, baiklah, kita memasuki lagi ke bunga akasia. Sebelumnya saya mau minta maaf karena di pohon akasia yang saya ambil ini dia belum memiliki bunga. Tapi di sini saya akan menjelaskan bunga akasia. Nah, jadi bunga tanaman akasia itu adalah majemuk yang berkelamin dua dan berbentuk seperti kuku serta berwarna putih. Nah, biasanya bunga akasia itu tumbuh di dekat ketiak daun ini. Nah, biasanya kelopak bunga akasia ini berbentuk silindris. Benang sarinya juga berbentuk silindris. Kepala sarinya itu berbentuk seperti ginjal dan mahkotanya berwarna putih. Nah, kita lanjut ke buah akasia. Nah, buah akasia ini berbentuk polong dan berwarna hijau ketika masih muda. Lalu dia akan berubah berwarna coklat ketika dia nanti sudah tua. Nah, jadi bijinya ini berbentuk lonjong dan pipih serta berwarna coklat. Nah, itulah tadi struktur dari tumbuhan pokok akasia. Nah, selain itu pohon akasia juga memiliki banyak manfaat. Seperti contohnya pohon akasia itu dapat digunakan untuk bahan baku ornamen minyak wangi. Tumbuhan hias yang biasanya jika dijual bisa mencapai nilai yang tinggi. Nah, selain itu pohon akasia ini bisa mengatasi ejakulasi dini. Nah, jadi air rebusan daun akasia ini dapat diminum secara rutin untuk mengatasi ejakulasi dini. Nah, selain itu pohon akasia ini, tumbuhan akasia, dia dapat mengobati sebagai obat diabetes karena dapat membantu menormalkan kadar gula dalam darah kita. Nah, selain itu manfaat dari tumbuhan akasia ini adalah menjaga struktur tanah. Tumbuhan akasia ini dapat digunakan biasanya di lereng atau di tebing curam. Nah, gunanya apa? Karena pohon akasia ini bisa menopang tanah agar tidak terjadinya longsor. Nah, selain itu juga tumbuhan akasia ini bisa menjadi bahan perabot rumah tangga seperti bahan bangunan, kayu yang bisa dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga. Salah satu contohnya lemari, kursi, meja, dan masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan dari batang kayu akasia ini. Nah, biasanya kita sering menemukan tumbuhan akasia ini di tempat yang semak-semak karena tanaman akasia ini mudah tumbuh di daerah atau cuaca apa saja, terutama cuaca yang beriklim tropis. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari struktur tumbuhan akasia dan apa itu tanaman akasia. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang keladi. Akan menjelaskan tentang definisi dari keladi hias atau Caladium bicolor. Nah, jadi Caladium bicolor ini merupakan genus dari famili Arceae. Klasifikasi lengkap dari Caladium berdasarkan klasifikasi tumbuhannya. Dia berasal dari kingdom Plantae serta genus Caladium. Nah, Caladium di Indonesia ini lebih sering dikenal dengan sebutan keladi hias yang bervariasi dari bentuknya, coraknya, warnanya, daunnya yang sangat beragam, serta perawatannya yang mudah dan menjadi daya tarik seseorang untuk menanam keladi ini. Nah, Caladium bicolor ini secara
secara alami dia biasanya tumbuh di hutan-hutan tropis yang rindang, subur, dan lembab. Tanaman ini menyukai suhu dari 21 hingga 31 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 15 derajat Celcius, kaladium akan mati secara perlahan-lahan pada suhu di atas 30 derajat Celcius, umbinya akan tumbuh menciut. Nah, intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan untuk keladi ini yaitu 50-70%. Nah, jika kurang dari 50%, warna daun kaladium ini atau keladi hias ini akan memucat. Nah, sebaliknya, jika 70% cahaya matahari itu, kaladium akan terbakar dan daunnya akan menguning seperti akan mati. Nah, di mana sih habitat keladi ini? Keladi ini akan tumbuh biasanya di bawah pohon-pohon besar atau di tepi-tepi sungai yang daerahnya sangat lembab. Nah, nama dari daun keladi yang sudah tua ini adalah expanded leaf. Sedangkan batang atau pelepah keladi ini adalah petiole. Nah, sedangkan daun yang baru muncul ini disebut dengan unexpanded leaf. Nah, sedangkan akar-akar ini disebut dengan root leaf. Nah, kita masuk ke morfologi atau ciri-ciri akar dari Caladium bicolor atau keladi hias. Nah, di sini Caladium bicolor ini termasuk akar serabut. Ini akar serabut. Sistem akar serabut pada keladi hias ini yaitu jika akar lembaga pada perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Nah, akar-akar ini karena bukan berasal dari calon akar yang asli, dinamakan akar liar. Bentuknya seperti serabut, oleh karena itu dinamakan akar serabut atau radix adventitia. Nah, kita lanjut ke daun kaladium. Daun kaladium ini ada yang berbentuk hati, ada yang berbentuk bulat, panjang, seperti daun bambu, dan ada juga daun ganda. Nah, keladi hias yang saya pegang ini yaitu keladi hias yang berbentuk hati. Nah, sedangkan pada daunnya itu ada yang memiliki warna dasar merah, kuning, hijau, putih, emas, dan ungu. Nah, keladi yang saya pegang ini memiliki warna dasar hijau dan dikolaborasikan dengan warna pink. Masing-masing warna ini memiliki variasi yang berbeda. Misalnya merah tua, merah terang, merah pudar, atau merah pucat. Nah, selain di dalam warna dasar itu, umumnya dalam satu daun kaladium itu terdapat satu warna, beberapa warna lain. Nih, seperti ini contohnya. Di sini warna dasarnya dan di dalamnya ini berwarna pink atau merah muda. Nah, pada umumnya warna daun kaladium ini tentu saja berbeda pada warna daun yang sudah dewasa dengan daun yang masih muda. Corak daun kaladium bisa berupa titik, bulat, bergaris, atau berbentuk yang tidak beraturan dengan jumlah dan ukuran yang bervariasi. Nah, kalau di sini punya saya ini, dia ada corak bergaris-garis gini dengan tulang daun, atau kalau dari warnanya ini dia polos, hanya berbentuk hati. Di sini pangkal daun ini berlekuk, tulang daun sangat menunjang keindahan daunnya, serta tepi daun yang rata dan ada pula yang berlekuk. Ini rata dan ada pula yang bergerigi menyerupai gergaji. Nah, daun Caladium bicolor ini merupakan daun tunggal yang membentuk roset akar. Nah, ini bentuknya seperti perisai persegi dengan garis tengah 15-30 cm. Permukaan daun licin dan pertulangan daun menjari. Mengenai daun tunggal dan roset akar,
Daun tunggal adalah daun yang pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helai daun. Sedangkan roset akar yaitu jika batang amat pendek sehingga semua daun berjejal-jejal di atas tanah. Jadi roset itu amat dekat dengan akar. Nah, kita masuk ke morfologi batang. Hampir semua jenis keladi ini tidak mempunyai batang, tetapi dia membentuk pelepah atau tangkai daun, dan daun yang bentuknya sangat bervariasi, segitiga, oval, bulat, hingga panjang. Nah, jadi batang keladi merupakan umbi batang yang umumnya tidak mempunyai sisa-sisa daun atau penjelmaannya. Oleh karena itu, seringkali permukaannya tampak licin. Buku-buku batang dan ruas-ruasnya tidak jelas karena tidak adanya daun, sehingga seringkali dinamakan umbi telanjang atau tabernudus. Ini batangnya. Nah, kita lanjut ke bunga keladi. Sebelumnya di keladi hias saya ini tidak ada bunganya. Nah, tapi saya akan menjelaskan ciri-ciri dari bunga keladi itu. Salah satu ciri-ciri khas keladi adalah bentuk bunganya yang memiliki tonjolan bulat memanjang dengan ujung tumpul yang disebut spandix atau dibungkus selundang yang disebut spata. Bunga pada Caladium bicolor merupakan bunga menjemuk dengan bentuk bongkol, tangkainya silindris, mempunyai panjang 28-40 cm, pangkal tangkai dilindungi selundang bunga, benang sari mengumpul membentuk gada berwarna kuning, dan mahkota bunga satu helai berwarna putih. Bunga terletak di ketiak daun. Ciri dari organ tubuh pokok tumbuhan keladi ini. Nah, selanjutnya kita memasuki bagaimana sih cara penanaman keladi itu agar bisa tumbuh dengan baik dan benar. Nah, yang pertama itu penanaman secara vegetatif yang dilakukan dengan cara memisahkan anakan yang minimal telah memiliki 2 lembar daun. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Jadi, langkah-langkahnya itu yang pertama, keluarkan seluruh tanaman, buang sebagian media agar pangkal umbi tempat tumbuh daun anakan terlihat. Nah, setelah itu pisahkan secara hati-hati anakan dari induk menggunakan gunting berujung lancip yang steril. Nah, setelah itu olesi bekas luka sayatan induk maupun anakan dengan fungsida agar tanaman tidak terkena jamur busuk akar. Setelah fungsida kering, rendam anakan di dalam cairan pupuk perangsang pertumbuhan akar. Setelah direndam sekitar 5 menit, anakan siap ditanam di pot. Selama seminggu sejak pemisahan, anakan tidak boleh diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung agar tidak mati. Nah, kita lanjut ke penanaman secara generatif. Gimana sih langkah-langkah penanaman secara generatif ini? Nah, jadi pada waktu bunga mekar sempurna, periksa benang sarinya. Jika telah masak, ambil menggunakan kuas halus atau cotton bud. Oleskan benang sari pada kuas ke kepala putik. Jika ingin melakukan persilangan, oleskan serbuk pada tanaman yang berbeda. Tutup bunga agar putik tidak terserbuki bunga lain. Setelah biji masak atau berwarna merah, tanaman biji tersebut di tray pembibitan dengan media tanam sekam, baker atau daun bambu yang dihaluskan dan disterilkan. Selama masa pertumbuhan, pacu dengan pupuk wide spectrum atau pellet strucake dengan dosis ringan. Nah, kita lanjut ke cara perawatan keladi hias ini.
Yang pertama, kita memasuki ke media tanam. Media tanam yang digunakan oleh para praktisi keladi hias biasanya berupa sekam, sekam bakar, atau humus dan bambu yang dicampur dengan perbandingan 1:1:1. Sebelum digunakan media ini, disterilkan terlebih dahulu dengan cara dikukus selama 30 menit dan didinginkan. Nah, yang kedua itu cahaya. Keladi yang daunnya dominan berwarna hijau, kuning, putih, atau kombinasi sebaiknya diletakkan di tempat teduh ternaungi. Bagi yang daunnya berwarna merah, pink, coklat, atau kombinasinya diletakkan di tempat yang tidak ternaungi atau terkena sinar matahari penuh. Nah, kita lanjut ke penyiramannya. Pada musim kemarau disiram sehari sekali dan pada musim hujan cukup 2 hari sekali, sehingga media tanaman basah benar, tetapi jangan merendam dasar pot tempat tanaman itu. Kita lanjut lagi ke pemupukan. Pada fase awal pertumbuhan tanaman harus diberi pupuk nitrogen tinggi dan jika menginginkan bunga muncul, tanaman diberi pupuk fosfor tinggi. Tetapi jika tanaman yang diasumsi warnanya merah, jangan gunakan pupuk nitrogen N memacu terbentuknya zat hijau daun dalam jumlah berlebihan. Nah, itulah tadi cara menanam dan cara merawat keladi hias atau Caladium bicolor itu. Nah, kita memasuki manfaat Caladium bicolor. Apa sih manfaat Caladium bicolor itu? Nah, jadi nggak banyak orang tahu apa itu manfaat Caladium bicolor. Nah, umbi Caladium bicolor berkhasiat sebagai obat sakit bengkak pada jari. Nah, bagaimana sih cara pengobatannya? Yaitu untuk sakit bengkak jari dipakai kurang lebih 15 gram umbi Caladium bicolor. Lalu dicuci dan ditumbuk sampai halus, lalu ditempelkan pada jari yang sakit. Jika sudah mengering, segera diganti dengan ramuan yang baru lagi. Nah, begitulah manfaat dan cara mengolah umbi Caladium bicolor agar menjadi obat. Sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa mensubscribe channel YouTube saya, like dan komen ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.